Oke teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi kita berjumpa di Hadir Channel. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Batam di kampus 1 Batu Aji. Nah teman-teman, di samping saya ini adalah kepala kepengasuhan, Masya Allah. teman, ya sahabat, yang mana dulu kita kuliah satu angkatan, dan alhamdulillah sekarang beliau menjadi atau diberikan amanah untuk menjadi kepala kepengasuhan. Tentu ini merupakan suatu perjalanan yang panjang, di usia yang masih muda, tetapi diberikan amanah yang Masya Allah ini sangat berat ini pasti ya. Ini tanggung jawab yang luar biasa. Jadi kita akan berbincang-bincang santai, kita ya tanya-tanyalah cerita-cerita singkat atau cerita-cerita ringan tentang pengalaman beliau mulai dari santri sampai saat ini. Wah. Bang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bil khair. Masya Allah, nih channelnya nih sudah banyak peningkatan nih. Alhamdulillah. Saya pribadi ya lihat channel ini betul-betul ya memang setiap hari anak lihat di di WA, di media sosial yang lainnya itu penyebaran, kemudian semangat untuk mengembangkan channel ini. Makanya kemarin ketika antum minta untuk berkolaborasi sama channel yang Anda punya itu, anak awalnya merasa itu tak perlulah, kayaknya punya antum tuh sebenarnya lebih itu. Akhirnya sekarang kan tengoklah, punya antum tuh Hadir Channel tuh lebih lebih jauh lagi sekarang. Waktu saya minta punya antum itu, saya tuh lagi down betul kok nggak pernah nama subscribe ini. Ya gitu. Setelah antum kasih punya itu, itu mulai itu, karena sering saya bikin konten, mulai naik terus sampai sekarang loh Bang. Alhamdulillah. Ya sedikit-sedikit kita berbagi pengalaman aja lah ya. Oh gitu ya. Antum lebih banyak menulis tentang di website ya, di blog. Ya, anak sebenarnya blog itu bukan untuk mencari popularitas, bukan mencari AdSense ya. Pribadi memang itu tulisan itu memang untuk bisa terdokumentasikan. Kadang kan gini, memang selalu dibilang, anak kemarin pernah di Gramedia itu nanya, Pak, ada buku tentang blog? Dibilang, aduh Pak, sekarang ini blog itu udah nggak terpakai lagi lah gitu. Dia banyak, katanya banyak YouTube, ternyata banyak pakai YouTube gitu kan. Tapi prinsipnya anak lebih senang di blog itu karena tulisan itu terdokumentasi. Jadi kan ya mengabadikan karya kan. Iya gitu kan. Jadi anak udah lihat Bang di blog anak itu kan, di sidikstory.com itu sidikstory.com. Itu sidikstory.com itu udah 300 tulisan Bang. 300 tulisan. Ya. Dan itu ketika anak lihat di awal itu tahun 2016 kan. Yang kita pertama-tama udah mulai itu ya, yang pertama. Abang yang bikinkan blog saya itu. Iya. Sekarang blog saya udah mati. Apa namanya dulu penyantum? Arcil Kreasi. Arcil ya, Arcil Kreasi itu. Itu pertama kali buat tulisan di blog itu bahasanya masih berantakan lah. Terus waktu berjalan ternyata banyak peningkatan. Sama seperti video ini Hadir Channel ini betul-betul awalnya kan sering kan anak itu kan anak kasih masukan Bang lihat kamera gitu kan. Betul. Sekarang banyak kali itunya. Banyak. Anak termasuk yang yang selalu ikuti YouTube ini. Karena yakin ini Hadir Channel ini akan berkembang ini. Insyaallah. Akan berkembang. Jadi saya lihat di tulisan Abang yang di blog itu Abang betul-betul tidak ada inspirasi lagi yang mau Abang tulis, tapi Abang tulis. Abang menulis tentang nggak tahu lagi mau menulis apa, tapi menulis. Itu luar biasa. Saya baca itu. Abang pernah, betul ya? Iya. Jadi dalam kondisi bingung menulis tentang apa, tiba-tiba kita menceritakan kebingungan kita. Aku ingin menulis sebenarnya, tapi tidak tahu apa yang kutulis. Karena tidak tahu apa yang kutulis, makanya aku menulis ini. Sampai sekarang gara-gara tidak tahu apa yang kutulis, akhirnya adalah tulisan ini kayak gitu jadinya. Ya makanya menulis itu kalau sebenarnya dari hati Bang ya. Kalau semua pekerjaannya gitu kan ya. Kalau YouTube itu anak sekarang belum ada itunya Bang, belum ada tertariknya karena agak canggung sama kamera. Ini juga agak canggung, makanya lebih elit pemilik channelnya aja gitu.
menulis itu sebenarnya apa ya, tradisi yang terjaga dari ulama dulu ya kan gitu. Tapi tetap namanya zaman berkembang ya kan, ya harus YouTube ini juga harus itu. Makanya Ana menarik sama seperti channelnya itu Mardigo tuh kan, tulisan dia itu di videokan gitu. Makanya Ana kalau bisa antum bisa gitu juga. Iya, jadi kan apa namanya, kalimat-kalimat dia tuh tervideokan. Jadi orang membaca tulisannya itu melalui melihat video. Musikalisasi. Iya, gitu. Dan apa namanya, Ana kalau untuk ngedit seperti antum ini agak berat, apa ya, nggak telaten, Bang, nggak peduli, apa namanya, nggak teliti. Iya, sama. Awalnya itu bingung pakai HP itu. Ini video-video saya yang tahun-tahun lalu itu hancur editannya. Tapi ini antum ngedit video pakai apa? HP aja? Iya, sekarang baru pakai HP. Makanya Ana bilang sama istri Ana, ini apa namanya, YouTube ini, kawan abang ini yang buat ini. Dia orangnya betul-betul apa namanya, kerja keras sekali. Kalau seandainya ini punya semua perangkatnya pasti lebih maju lagi. Ada kamera, ada laptop yang canggih, speknya tinggi, itu pasti lebih bagus. Ana yakin sekali. Ini dari HP aja. Ana lihat YouTube antum itu, Bang. Lihat YouTube antum itu seperti YouTube yang udah apa ya? Udah profesional. Hanya saja itu kan perangkatnya kan tidak lengkap gitu. Makanya kok perangkatnya lengkap. Makanya Ana senang ketika antum juara itu di MTQ kan. Wah. Juara MTQ. Apa namanya, penulis juga ini, penulis buku. Anak jadi nggak punya buku sekarang ya? Ada. Hah? Adalah, kita kemarin kan collab. Iya, tapi itu karya-karya apa, selingan lah. Penulis juga. Blog itu kan bisa jadikan buku kan. Jadi yakin video ini apa namanya, YouTube ini akan bisa itu berkembang. Apalagi antum apa ya, antum pandai menulis, pandai menyiapkan konsep dan percaya diri itu. Belajar lah. Antum punya link banyak. Itu dari dulu, Bang, cita-citanya menjadi wartawan. Oh gitu ya? Cita-cita. Saya tuh putus asa setelah dengar kabar, saya dengar dari mana ya, kawan-kawan tuh bilang wartawan tuh harus bisa bahasa Inggris. Saya nggak mau gitu. Itu gitu ya. Tapi saya nge-vlog, abang ingat nggak vlog kita pertama kali kita ke langit? Iya, di langit itu ya. Wah, itu banyak viewsnya itu. Itu ya, abang yang posting kan? Iya, banyak viewsnya. Betul. Terus video abang, saya yang videokan tentang Pandu Hidayatullah Batam yang dari sini nih. Yang jalan itu. Sana, kan? Jalan itu ya. Upload di channel abang kan? Iya. Nah itu. Dari situ karena hobi aja. Hobi suka ya cari-cari inilah, cari-cari muka. Karena pertama tidak terlalu pede, Bang, sama itu. Makanya kalau banyak kegiatan di asrama ini yang mungkin belum sampai ini intinya gitu. Apa namanya? Kegiatan di asrama nih Ana lebih senang itu ditulis ya? Di balik layar, Bang. Ya, balik layar. Jadi tulisan dulu di pondok gitu juga, Bang. Ketika di pondok itu banyak itu nulis diary gitu. Hah? Nulis buku harian gitu. Enggak, Bang. Kan ada lomba-lomba mading ya, lomba puisi, lomba cerpen. Itu apa namanya? Yang nulis itu Ana, tapi mereka yang baca. Ada teman Ana minta buat kita sambutan. Yang nulis Ana, dia yang sampaikan. Jadi orang tuh, wah, hebat sekali nih gitu. Padahal kan ada yang nulis kan gitu kan. Jadi Ana tuh lebih senang gitu di balik layar. Nah, orang yang paling berbahaya tuh di balik layar. Jadi kalau di sini kan banyak foto-foto bagus, terus dokumentasi orang tuh, teman-teman pengasuh tuh sering nge-share, oh fotonya lagi keren gitu. Padahal sebenarnya kan kalau dilihat siapa yang ngambil foto itu kan gitu kan. Siapa yang ngambil foto, siapa yang masuk lancar. Makanya sebenarnya di balik video-video bagus itu pasti ada orang yang di balik layar. Lihat kalau dokumentasi abang tuh, saya lihat ikut kan di Facebook kan kita teman. Itu kalau foto itu penjelasannya bukan kayak ke berita gitu, tetapi hikmah di balik itu tuh apa gitu. Iya, kayak abang ada foto-foto kegiatan santri, abang jelaskan lebih kepada sisi tarbiyahnya atau hikmah di balik itu tuh apa. Bukan sekedar kayak laporan jurnalistik, jadi ya beda ya. Jadi dia tidak ke arah sana. Anak-anak lagi makan, gitu kan. Yang diambil tuh berita ininya. Makanya sebenarnya salah satu ada blog itu, Bang, Sidik Story itu. Anak kan gitu, mengambil pelajaran dari cerita dan menceritakan pelajaran yang didapatkan gitu. Jadi pelajaran kita ceritakan dan ada cerita, kita ambil pelajarannya gitu. Makanya ada Sidik Story itu bercerita gitu kan gitu. Tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis. Iya, betul. Iya, betul. Gitu. Jadi kegiatan yang begini padat, sempatkan waktu untuk menulis ya? Paling penting itu, Bang, menulis itu ketika padat kegiatan, Bang. Ya, jadi banyak kegiatannya kan. Ada kesibukan yang kita tuliskan. Setelah itu ternyata ya lembaran itu penting ya.
Jadi ketika sudah 2 hari, 3, 1 tahun, Ana masih punya catatan kita kuliah. Ana pernah ini cerita nih, yang waktu itu di kelas di bawah nih. Antum pasti pernah ingat, Bang Muhtar tuh pernah batuk, kemudian Asep kan bawa HP, Asep bawa HP kan, HP-nya hidup di telepon. Habis itu Muhtar batuk-batuk, nggak sengaja, cuma batuk kuat. Nada di waktu yang sama, nada dari Asep itu berbunyi juga. Karena itu kan dulu kita belum boleh bawa HP kan? Iya. Belum boleh bawa HP. Jadi saat Anda itu nggak tahu, semuanya ketawa teman-teman kita tuh. Itu Anda ceritakan Bang, tahun 2015 itu ceritakan Bang. Jadi setelah itu Anda lihat-lihat, ini jadi ingat langsung semua. Waktu itu posisinya di sini. Anda ingat sekali tuh Bang. Bahkan saya nggak ingat itu. Iya, nggak ingat ya. Anda sampai sekarang ingat Bang. Jadi ada kejadian-kejadian yang ketika kita pergi ke pantai, pengalaman kita dulu waktu kita rila, yang nggak ada duit itu, kemudian kita patungan kan gitu. Jadi Anak ceritakan Bang, jadi Anak ceritakan, ya meskipun cerita tidak terlalu rigid seperti novel, tapi ceritakan pengalaman, kemudian pelajarannya. Setelah itu kita buka lembaran tahun lagi, nanti di masa lalu kita buka, wah kita punya kenangan gitu. Makanya sebenarnya pengalaman itu lebih berbekas. Iya, Anak lebih senang menulis itu untuk menyimpan dokumen gitu. Jadi ada. Kadang kalau video ya teknologi canggih ya. Cuma kalau udah ada video nih tertekan kata delete, selesai semua ya Bang, ada bekas ya. Tapi kalau kita tuliskan, meskipun sudah di blog sudah ada, tapi tetap ada tersimpan itunya. Saya wawancara sama Ustadz Ramli, 30 menit terlebih. Pulang sana tanpa sengaja dihapus. Hilang semua. Dan ada lagi niat untuk wawancara lagi. Ya begitu, anak kadang gitu Bang. Anak kurang kurang semangatnya di teknologi itu begitu. Gampang menyebarkan dan gampang juga terhilang gitu ya. Dan banyak juga pelajaran sih. Anak sering cerita sama istri Anak tuh, kalau media ini memang betul mudah kita ngangkat dan mudah juga menjatuhkan gitu. Jadi kalau kita tidak hati-hati dengan media gitu, sampai Anak itu paling jarang itu aktivitas tuh saya lagi di sini Bismillah OTW gini, nggak itu Bang, nggak terbiasa gitu. Itulah. Saya biasa begitu. Memang orang punya beda-beda gitu kan. Makanya Anak itulah salah satu kenapa YouTube Anak itu tidak berkembang, karena nggak ada nggak itu ya, nggak pede Bang gitu, nggak pede sekali gitu. Jadi Anak yakin hadir channel ini ya. Tapi ini Anak mau wawancara dulu, kenapa kok bisa hadir channel? Anak penasaran, apa itu hadir channel itu? Oh gitu, hadir itu Hamka, Dil itu Dila itu istri. Masya Allah, Anak dari dulu tanya Bang, ini kenapa hadir channel? Orang buat channel itu buat yang apa ya? Yang motivasi? Enggak, bukan. Yang mengidentifikasikan, oh ini punya Bang Hamka gitu kan. Cuman, tapi kalau Hadil kalau seandainya nggak dijelaskan, orang nggak tahu jadinya. Nggak tahu. Ternyata suami yang apa nih? Suami yang romantis ini ya. Dan saya nggak suka diwawancarai. Saya lebih suka benar bertanya kepada orang-orang gitu kan. Ini jelas gitu Bang. Anak dulu ketika corona libur kan kami kan pulang Bang. Anak kan pulang 3 bulan. Kami itu 3 bulan Bang, pergi kemana-mana. Selalu cerita, apa nama singkatan kita dua yang bisa jadi satu kata kayak antum itu? Hadil, Hamka dan Dila gitu. Kami cari 3 bulan nggak dapat Bang sekarang. Sidik kan Din Betty kan, Muhammad Sidik dan Betty Indari. Kami cari apapun nggak dapat, akhirnya makanya calon anak kami ini nggak ada kaitan dengan 2 nama itu. Karena ada orang yang punya nama, anak itu kan gabungannya gitu kan. Iya. Tapi langsung aja di situ lah kita lebih enak ini. Iya ya, kabar gitu ya. Santai jadilah. Terus untuk anak-anak santri ini, Bang, apa Abang mau menularkan mereka untuk gairah ikut menulis itu gimana? Itulah Bang, kenapa di dalam prinsip Anak itu pendidikan itu adalah hal yang pertama dan utama. Bahkan Rasulullah pun dididik kan sama Allah kan gitu. Bahwa kita lihat perjalanan Rasulullah itu dari sebelum lahir aja sudah dididik menjadi yatim gitu kan. Udah lahir harus merantau dulu, pisah dari ibunda Aminah pergi ke kampung Sa'diyah kan, disusuin kan. Itu Anak kemarin bercerita sama santri Anak bahwa Rasulullah itu mondok sebenarnya. Kan dari Mekah udah dilahirkan dalam keadaan yatim kan, tentu kan tidak punya biaya banyak untuk menyusui ibunda Aminah, makanya dikasih ke Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah kan bawa ke kampung Sa'diyah, itu kampung yang pedalaman. Kan tujuan pertama agar udaranya itu kan bagus, karena banyak ya suasananya bagus ya, perkampungan. Kan Mekah kan panas ya, gurun gitu kan. Yang kedua, bahasanya terjaga, bahasa Arabnya. Dan yang ketiga, dia tidak langsung mendapatkan kemewahan kota Mekah itu.
Jadi ternyata Rasul pun dididik kan dengan apa. Makanya Ana menganggap santri ini adalah salah satu ladang. Ana bilang sama pengasuh tuh, santri ini bibit loh, benih yang kita tanam. Dulu kan belum ada hari literasi ya. Sebenarnya hari literasi ini Bang rencana. Iya, saya lihat ada di postingnya. Iya, hari literasi. Hari literasi itu di Hidayatullah tuh ada Senin sama Kamis tuh hari literasi kan. Membaca atau gimana? Membaca dan menulis. Baca dan menulis. Jadi Senin sama Kamis kan, Senin itu puasa, Kamis itu puasa. Ya kan? Jadi sorenya itu biar tidak ada waktu kosong, maka kami isi dengan hari literasi. Yang pertama, itu ide itu udah disampaikan dari Ustadz Maulana tahun lalu. Rencananya ada, tapi belum terrealisasi. Ketika kebetulan Ana dikasih amanah, langsung kita bicara sama Fatah. Fatah kan orang itu dehnya, orang mading ya, jurnalistik ini juga. Ditunggu nih. Fatah ini. Orang mading itu. Jadi dia punya semangat betul. Mahasiswa dulu kami lah. Iya kan? Iya. Ketua Pemretnya, Pemret. Masih ada sekarang belum, udah dihapus kemarin ya, udah diambil. Iya. Pimretnya itu disiapkan kegiatan. Kan anak-anak kan gini tinggal nunggu kegiatan dari pengasuh ya. Kita kan anak-anak santri atau guru itu kan nyiapkan konsepnya kan gitu kan. Apa yang ada di guru tuh mereka jalankan. Jadi anak-anak tuh suka nggak suka sama kegiatan itu, kalau udah disiapkan pasti mereka akan terbawa. Ternyata kita buatlah hari literasi itu, mereka halako membaca buku. Buku apa aja dibaca? Asalkan yang buku pelajaran, buku-buku yang lain, majalah kah. Nah, sehari-hari itu bisa ada menulis puisi, menulis cerpen, kemudian ya ada si Angga itu. Angga itu kan punya buku ya. Dia baru punya Secercah Harapan itu. Itu juga dia senang sama itu. Anaknya dia tuh bibit dari antum. Dianya tuh persis cara membawa anaknya itu seperti antum. Jadi ketika teman-teman ini pengasuh asrama ini juga yang pernah membawa anak-anak untuk nulis buku dulu? Musafir Kata itu karya santri itu bangga loh Bang. Jadi sebenarnya anak dulu sempat ketika antum ke Lingga, gimana nggak ada Bang Hamka nih gitu. Anak punya mimpi tuh santri tuh setiap tahun tuh ada dua buku gitu kan. Ternyata ketika antum pergi agak pupus harapan anak, gimana caranya? Ternyata ketika ada Angga, udah itu. Ada harapan anak. Dia tuh sering kontak. Ya. Nanya-nanya gimana. Angga tuh, Angga bagus. Dia punya kemauannya betul. Jadi dianya yang menyiapkan. Hari ini nulisnya puisi. Jelek atau bagus ditulis. Ya pertama memang pasti jelek, karena namanya masih baru gitu. Tulis saja. Akhirnya anak-anak tulis Bang. Ada anak-anak yang bandel. Dia nakal ya gitu. Anak ketiga. Ya, anak putih sering melanggar ya. Tapi meskipun di sini melanggar, tetap dia yang terbaik mereka di sini. Karena mereka bisa meninggalkan huru hara di luar kan gitu. Bandel Bang, dia nulis puisi bagus sekali bahasanya Bang. Sebenarnya aku tidak betah di pondok ini, tetapi aku ingin melihat ibuku tersenyum, maka aku melawan penderitaan ini dengan aku bertahan di pondok ini. Baik, itu anak bandel Bang, bisa tersimpan. Aku nggak betah di sini, tapi itu salah satu cara untuk mereka melampiaskan. Iya betul, betul. Jadi mereka melampiaskannya itu. Jadi kita terbaik, Masya Allah, anak ini punya bakat. Baru kami bicara sama si Angga, ini anak-anak ini perlu kita salurkan, kita kasih mereka. Mereka ini punya pisau, kita arahkan untuk apa pisau itu gitu kan. Jadi akhirnya setelah itu barulah mereka buat puisi, buat cerpen, buat kata-kata bijak. Dan mereka diarahkan untuk membeli buku, beli buku. Jadi akhirnya bakat tuh hobi itu bisa keluar karena ada wahananya Bang, ada fasilitasnya. Itu kalau mereka benci sama pengasuh atau ada yang mereka tidak setuju, mereka bisa lampiaskan tulisan. Dan itu melatih mereka nyusun. Iya. Ana bilang, coba kalian baca novel. Setelah baca novel 150 lembar, kemudian kalian menulis lah. Pasti bahasanya seperti bahasa novel itu kan udah terbawa kan Bang. Jadi artinya anak-anak itu sering membaca, tersusun lah bagaimana mereka cara merangkai kata itu. Gitu. Itulah hebatnya di dunia pendidikan tuh Bang. Jadi anak-anak tuh bisa tersampaikan itu. Nah ini saran lah sedikit dari saya ini untuk anak-anak kalau untuk literasi ke depannya. Saya itu baru dapat satu ilmu yang mana saya itu menyesal selama kuliah saya nggak dapatkan. Nah betul Bang. Jadi kalau di hari literasi kayak gitu Bang, mereka kan duduk berhalako nih 5 sampai berapa orang? Contohnya 5 sampai 10 orang. Nah di situ abang kasih satu buku aja. Satu buku itu mereka bedah.
Jadi suruh satu orang baca, kemudian dia menceritakan ulang. Jadi kita semua hari itu punya buku yang sama, judulnya sama. Jadi saya baca buku ini, saya menjelaskan menurut perspektif saya buku itu. Abang jelaskan belum tentu sama dengan saya. Iya, betul. Setelah itu dia menjelaskan per bab. Dia menjelaskan. Setelah keliling itu kita akan tahu, oh ternyata yang belum saya jelaskan dijelaskan sama orang itu. Ini yang belum jelaskan pasti akan dijelaskan berikutnya. Dan saya yakin belum tentu sama itu. Nah kemudian masuk bab berikutnya, begitu juga ditukar. Jadi ilmu itu betul-betul matang mereka paham. Nah itu saya dapat itu, saya bilang kesannya dulu dari kuliah kayak gitu, kita betul-betul yang serius mendalam itu, kita betul-betul kupas itu per bab-babnya. Setiap kita ini menjelaskan itu, memaparkan itu apa namanya, strategi aja. Terus saya pernah kan Bang ikut di Zoom sama Habibur Rahman Al-Siraji. Pernah kan kita dapat itu. Ya langsung sama beliau itu. Beliau bilang apa? Sediakan waktu untuk menulis, jangan gunakan waktu sisa. Beda tulisannya dibilang. Beda tulisannya. Jadi kalau kita pulang malam capek kerja baru mulai menulis, kurang terasa. Betul. Tapi kalau antum sediakan waktu untuk menulis, hasilnya lebih maksimal. Ya kan? Tapi kita kadang berbeda-beda kan. Abang hatinya lagi marah atau gelisah pingin nulis. Tapi abang rasakan nggak? Kayak ketika perasaan itu hilang, tak ada lagi niat untuk menulis. Betul. Iya. Makanya itu lebih lama daripada niatnya untuk menulis ya. Membangun mood, membangun niat itu untuk biar mau nulis itu. Makanya ada punya sahabat Bang, Muhammad Ridho Nasir namanya. Itu dia habis Quran. Ya saya begini, ketika Siddiq Story itu udah ada, beliau bilang gini, coba nulisnya itu, karena kan tulisan antum ini kan bisa dibaca semua orang, semua bisa membaca, gitu kan. Coba tulisannya itu sebelum membaca pastikan hati itu bersih, hati itu tenang, kemudian berwudu atau gitu. Anak langsung terbayang. Jadi sejak saat itu Bang, anak nggak mau nulis sebelum sebelum anak berwudu. Kemudian anak nggak mau nulis. Kalau tulisan cerita-cerita pengalaman anak mau nulis sembarangan. Tapi kalau saya nulis tentang memberi nasihat itu anak nggak mau kalau anak tidak membaca Quran hari itu, tidak berzikir, hati tidak tenang kan nggak bisa. Tapi kita kan nasihati orang ini. Makanya hebatnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan ulama-ulama sahabat itu kan betul-betul nulisnya kan. Jadi sampai ratusan tahun bisa bertahan tulisan tuh Bang. Ini video kita belum tentu bisa bertahan kan. Karena zaman terus berganti. Dulu bisa saja YouTube suatu saat ditinggal. Iya. Ganti yang lebih canggih lagi. Dulu Facebook paling canggih kan. Sekarang Facebook udah nggak itu lagi. Facebook nih untuk orang-orang awam lah. Iya. Jadi orang sekarang dulu BlackBerry Messenger kan, BBM kan. Orang pakai BBM itu udah elit. Sekarang coba siapa yang pakai BBM? Facebook dulu semua bisa pakai. Sekarang orang pakai Facebook tuh nggak itu lagi. Makanya jarang pakai Messenger lagi Bang, karena itu sekarang udah Telegram gitu, udah ada apa. Dari pengamatan Abang tuh gimana? Buku sekarang kayaknya gairah orang untuk beli buku jarang. Jarang, ya. Jarang nggak? Kalau Ana lihat memang jarang Bang, tapi itu tidak bisa ditinggalkan. Betul. Apapun orang bisa bijak ketika di media sosial itu karena mungkin ada bantuan mesin Google ya. Mesin penelusuran itu kan. Tapi kalau buku itu hanya orang-orang yang memiliki tajam pikiran tuh. Siapapun yang senang sama orang banyak setuju ngambil ilmu dari video, tapi gak bisa dipungkiri bahwa sumber ilmu itu dari buku itu kan. Orang membaca buku itu, makanya orang-orang hebat itu pasti gemarnya membaca buku gitu. Dan kualitas orang kan tergantung sama bacaannya kan gitu. Ada yang tidak senang membaca, banyak bicara. Tapi yang berbahaya itu yang nggak mau bicara, tapi banyak membaca itu berbahaya Bang. Tulisannya sekali bicara langsung heboh Indonesia. Iya, heboh. Indonesia. Jadi kalau orang banyak yang pandai di bicaranya di media sosial karena mereka terbantu sama. Tapi ada yang tak pandai bicara Bang, tapi dia itu gerakannya tuh lincah. Matikan mic. Tak banyak bicara kan? Ini Insya Allah sekarang udah itu ya. Aduh, udah berapa banyak ini? Udah berapa itu ya? Kita ini belum masuk intinya. Iya sih. Jadi kita nanti malam boleh bisa bincang-bincang lagi ini. Malam. Kita sholat dulu. Ya, setelah kita sholat. Malam kan siang ini Abang lagi sibuk. Tapi kalau bisa siang aja lah. Kan Abang. Kita lanjutkan sebentar aja nanti. Gitu. Berarti kita ajak Fata lagi sini. Fata bisa juga. Ya. Biar ini gini, artinya biar saya
ada sisi-sisi ke dia karena dia kan ke bagian kesantrian. Ya. Ya kan? Oh, dia tuh Masya Allah tuh. Pengasuh kesantrian kan. Nah, abang nih saya juga ada pertanyaan lah. Jadi nanti kita akan diskusi insyaallah. Pertanyaan yang antum kasih tuh kan udah pikir nih banyak kali pertanyaannya nih. Ini butuh 2 jam ini kalau untuk sampaikan ini gitu. Jadi ini pertanyaan memang udah saya kasih tunjuk, cuman kita diskusinya ngalir aja. Lebih kepada pengalaman-pengalaman. Intinya Bang, siapapun itu pasti ada pengalamannya yang paling berharga dalam hidupnya. Iya. Dan guru terbaik menurut saya adalah pengalaman. Betul. Jadi ketika dia menyampaikan pengalamannya, oh iya ya, dia seperti ini, dia seperti ini. Dan itu bikin diantara kita makin dekat Bang. Iya. Banyak yang melihat Bang Sidik itu seperti ini, cuman saya nggak tahu ini Bang motivasi Bang Sidik hidup itu seperti apa. Segan kan kita nanya, tak ada angin, tak ada hujan, Jadi bertanya gimana gitu iya. kan? Ini orang nih ngapain itu akrab gitu. Tapi kalau kita niat untuk men-sharekan, walaupun itu sederhana Bang, tapi saya rasa itu merupakan pengalaman yang paling berharga ya, ilmu itu ya. Makanya sebenarnya teman-teman kesatrian waktu itu sebenarnya butuh antum semuanya, butuh di share atau apa, butuh kayak gini ada. Walaupun saya share tak ada nonton. Tapi sebenarnya yang paling penting kita punya antum itu udah punya niat memang untuk pasti nge-share dimanapun, di grup manapun antum share kan gitu. Wah, semua grup mana lihat grup yang anda ikuti pasti ada antum share itu. Dan kalau tidak dilihat, tidak ada mempengaruhi sama mood, itu berbahaya kan Bang. Kita kalau berbuat melihat apa nge-share video biar dilihat, ketika dilihat view sedikit langsung down, itu berpengaruh sekali itu. Kalau saya sih karena hobi kan. Iya, hobi kan. Jadi kita nggak mempengaruh ya. Betul. Viewers sedikit pun tak apa-apa. Itu sedikit sebelum menutup. Ketika kemarin Anda pernah menulis tentang, ada satu tulisan tentang sahabat Anda. Itu tulisan itu tentang hal yang lucu tapi menarik dari sahabat Anda itu Anda tuliskan. Tentang ada di story.com itu apa namanya? Sepatu Fantopel nomor 43. Iya, saya sempat baca judulnya, cuma saya belum baca itu ya. Itu Bang, Ana share itu, Ana nulis itu sebenarnya ingin menyimpan tulisan itu, kemudian Ana kasih ke sahabat orang yang ceritakan itu, biar tersimpan gitu kan, terdokumentasi, itu lagi-lagi itu. Tapi ketika Ana share itu Bang, wah itu 10 kali lipat Bang, apanya, orang peminat baca. Ternyata tulisan yang kita tulis dengan hati dan kita senang, tidak ada dilihat, alhamdulillah nggak dilihat, nggak apa-apa gitu, ternyata makin itu. Latar belakangnya kan pasti abang ada sesuatu dari dia yang abang ambil. Iya. Nah itu dia yang sama itu gitu. Jadi, pasti ada sesuatu yang kita kadang kagum sama orang atau apa, ingin kita tuh tahu lah seperti apa dia itu. Ana sebenarnya ingin buat video menceritakan tentang antum, cuman kalau nggak punya YouTube. YouTube Ana saya nggak ada apa-apa ya. Ya itu belum. Apa namanya, kadang banyak yang perlu kita ambil. Jangan salah, antum, Ana nih nikah nih sering cerita tentang antum loh. Iya. Ana sering cerita tentang antum itu ke istri Ana itu. Saya posting foto pernikahan langsung antum kirim jawab. Nggak mau kalah juga. Langsung bilang alhamdulillah nyusul juga ini. Karena nikah itu kalau waktu kuliah itu gengsi betul ya. Oh iya betul Bang, betul. Kita bahas nikah itu kayak kurang ini lah, kayak biasa, gimana rasanya itu beda. Iya. Nah, kalau sekarang ini, soalnya ya, rasa ya, bahagia kan. Alhamdulillah. Yang belum nikah harus nikah memang. Oke lah. Oke, kita cukupkan dulu. Nanti part 2-nya nanti mau siang ini atau? Siang bisa. Boleh lah, siang ini kita sebentar. Oke ya. Kita tunggu part 2-nya. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.